Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman tidak menyadari keimanannya, lalu dia goncang dipukul ombak, dihempas gelombang, pada saat itu kiamat sudah terjadi. Dunia belum lagi kiamat, langit masih di atas, bumi masih di bawah, tapi isi dunia sudah kiamat. Halakam muru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak mengenal perjuangan bangsa, tokoh-tokoh pendahulunya. Saat ini bila disebut Islam, maka identik dengan teroris, ekstremis, eksklusif. Bahkan yang lebih memalukan, guru takut bicara Islam di lokal, dosen malu bicara Islam di depan siswanya, karena dia akan dicap anti NKRI, tidak berjiwa kebangsaan, hanya membawa-bawa agama. Oleh sebab itu maka kaum muslimin mesti mengerti, masalah orang lain yang tidak memperdulikan kita itu bukan urusan kita, tapi sesama orang beriman dalam rangka wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran, saling mengingatkan tentang kesabaran, bahwa negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera di Aceh meneriakkan Allahu Akbar. Sultan Hasanuddin di Sulawesi meneriakkan Allahu Akbar. Semua pejuang-pejuang ini berkata satu kata, Allahu Akbar. 17 Agustus bukanlah angka kebetulan. Dipilih nomor angka 17, simbol dari 17 rakaat salat orang beriman, menempelkan keningnya ke lantai keagungan Allah. Saat itu dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan saat itu dia tidak sedang lemah, walaupun dijajah oleh Belanda dengan meriamnya, dengan senjatanya, tapi kita dengan keberanian berkata Allahu Akbar. Mufti Saudi Arabia, yang saat ini dikenal dengan negara Saudi Arabia, karena dipimpin oleh seorang bernama King Abdul Aziz. Tapi jauh sebelum itu, negeri itu belum disebut negeri Saudi Arabia, dia masih disebut negara Hijaz. Hijaz dipimpin oleh Syarif Umar Rafiq, Syarif Hussein. Para mufti Hijaz mengeluarkan fatwa, orang Sumatera, orang Kalimantan, kerajaan-kerajaan Melayu yang melawan Belanda, maka dia akan mati syahid. Bila dia mati syahid, maka dia tidak akan merasakan empat. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Dia tidak akan merasakan sakitnya azab kubur. Dia tidak akan dihisab, dan dia langsung masuk ke dalam surga. Semangat fatwa dari Jazirah Arab, dari Hijaz, itu yang membangkitkan kobar semangat jihad. Tapi lalu kemudian Belanda laknatullah alaih, datang seorang bernama Snokhor Gronje, mengusulkan agar dibuat sebuah penjara yang sampai hari ini masih tegak berdiri di Pulau Sabang, non di ujung Sumatera. Mereka orang-orang Aceh yang menumpahkan darah, rela menghilangkan nyawanya, meninggalkan anak istrinya. Mereka tidak dianggap sebagai mujahid fisabilillah, mereka dianggap sebagai orang yang gila.
orang yang gila mesti masuk ke dalam penjara. Maka para pejuang yang meneriakkan Allahu Akbar itu dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap sebagai orang yang gila. Bila dulu yang mengatakan kita gila adalah Belanda, kita tidak terlalu sakit hati. Tapi hari ini yang mengatakan kita gila meneriakkan Allahu Akbar adalah orang yang bahasanya sama dengan kita, warna kulitnya sama dengan kita. Maka kita mesti ingat kembali, negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Sultan Syarif Qasim, Sultan kebanggaan Melayu Riau, menyerahkan 13 gulden emas. Padahal rakyat Riau bukanlah orang yang kaya raya, tapi dia ikhlaskan itu semua. Demi apa? Demi negeri ini merdeka. Maka orang Riau adalah orang yang paling cinta NKRI. Walaupun Muslim Riau, Riau adalah negeri Islam, Melayu adalah Islam. Bila disebut Melayu adalah Islam, Melayu tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Tapi kami tidak mengatakan Islam terpisah dari negeri ini. Negeri ini tidak pernah mengatakan ingin memisahkan diri. Karena kami orang Melayu adalah orang-orang yang cinta kepada NKRI. Islam bukanlah sekedar terletak di ujung lidah, di tepi bibir. Maka sampai hari ini anak-anak bangsa ini membaca Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak satu pun orang Islam mengingkari itu. Tuhan mana yang dimaksud? Apakah Tuhan pokok kayu? Apakah Tuhan lembu? Apakah Tuhan batu? Apakah Tuhan berhala? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan mana yang dimaksud? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang dimaksud dalam Pancasila ditafsirkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang dibaca setiap anak dari sekolah dasar, SMP, SMA, pegawai negeri sipil membaca itu setiap Senin. Dulu itu dikatakan sampai hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang Islam lupa dengan sejarah bangsanya. Bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang terbuat dari batu, bukan terbuat dari kayu, tapi Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilal jannata ahadukum amalahu. Kamu tak masuk surga karena amalmu, bukan karena salatmu, bukan karena puasamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu hai Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Aku masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Itulah yang tertulis di preambul pembukaan yang menjadi kebanggaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Setelah itu barulah dikatakan, dan keinginan luhur niat bangsa Indonesia karena ingin menghapuskan penjajahan di atas dunia. Hari ini kita merdeka. Apa yang terjadi? Umat ini difitnah, umat ini akan dikatakan teroris, umat ini akan dikatakan benci, umat ini dikatakan anti Pancasila. Umat ini adalah umat yang paling cinta kepada bangsanya. Semua yang menjajah negeri ini adalah orang-orang kafir. Belanda kafir, Jepang kafir. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah pokok kayu. Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak rela setetes darahnya tumpah hanya untuk dijadikan sama dengan para penyembah berhala. Oleh sebab itu, agama yang membebaskan manusia adalah agama Islam. Islam tidak pernah melakukan ekspansi politik. Islam tidak pernah melakukan penjajahan. Islam adalah futuhat, pembebasan. Maka kata yang tepat adalah futuhat. Apa yang dimaksud dengan futuhat? Islam membebaskan Mesir dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islam tidak menghancurkan. Andai Islam seperti yang digambarkan, sebelah kanan dengan pedang, sebelah kiri dengan kitab suci, siapa yang tidak mau mengikut kitab suci, pancung kepalanya, halal darahnya, maka tidak akan tersisa orang India yang beragama Hindu sampai hari ini. Karena Islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya. Islam berkuasa di India. Tapi apa yang terjadi? Orang Hindu masih tetap tegak berdiri. Islam pernah berkuasa di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini gereja-gereja tegak berdiri. Tidak ada orang yang dipancung kepalanya. Islam datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa sebenarnya pengkhianat bangsa ini? Bangsa ini dikhianati adalah oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang anti Tuhan, tapi mengatasnamakan dasar bangsa, ingin menghabisi Islam. Maka orang Islam mesti mengerti, hai saudaraku yang masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Bila engkau tidak mampu memahamkan orang lain, paling tidak engkau mampu memahamkan dirimu sendiri. Di saat banyak orang gila, di saat orang gila berkeliaran, maka dikhawatirkan orang yang waras akan ragu tentang kewarasannya. Hari ini sudah terlalu banyak orang yang sakit, dikhawatirkan orang yang sehat ragu tentang kesehatannya. Maka ungkapan yang waras mengalah, orang waras tidak mesti mengalah, orang waras mesti melawan. Islam mengajarkan kita perlawanan, tapi perlawanan bukan berarti brutal. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan membela diri. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi, berjihad engkau, berjuang engkau, tolong agama Allah sebenar-benar jihad. Hari ini bangsa ini bangga dengan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Tidak ada yang spesial pada bulan Agustus, tapi bagi orang beriman 17 Agustus 1945 adalah tepat pada tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan, kita merdeka pada 9 Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Negeri ini merdeka karena orang-orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa teriakannya keras, orang yang berpuasa matanya tajam, orang yang berpuasa tidak takut mati. Negeri ini merdeka karena orang yang lapar. Negeri ini merdeka karena tuan-tuan guru, para kiai, buya yang berdoa di munajatnya di tengah malam. Anak-anak muda yang berjihad, mereka tidak takut mati karena dalam kitab suci mereka dijanjikan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai anak-anak muda, hai orang yang tua, hai kaum muslimin, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan kalian tak pernah rugi untuk selamanya? Apa dia? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan nyawamu. Bila kau kaya, kau berjihad dengan hartamu. Bila kau tak kaya, kau berjihad dengan nyawamu. Tapi berapa banyak orang-orang yang kaya mati dengan hartanya juga untuk agama Allah. Mereka berjasa menegakkan negeri ini atas nama Allahu Akbar. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Andai kau tak sanggup membela negeri ini, paling tidak belalah dia di depan istrimu, di depan anakmu. Jangan sampai anak lajangmu mencaci maki pejuang masa lalu. Jangan sampai mereka mengatakan agama bangsamu adalah agama yang anti NKRI. Jangan sampai kau katakan ulama dikriminalisasi. Karena sampai masanya perjuangan itu akan tiba juga. Apa yang terjadi pada Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Dia terduduk lesu di saat kepalanya ditunjuk. Hai pengkhianat bangsa, hai Hamka, kau mau menjual negeri ini ke Malaysia, kau menjual negeri ini. Buya Hamka terdiam. Dalam hatinya dia berkata, aku seorang datuk di bumi Minangkabau, di Maninjau aku dimuliakan orang. Aku seorang ulama besar bertitel doktor, doktor dari Al-Azhar University, bertaraf kelas internasional, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, doktor dari Universiti Sutomo Beragama. Tak layak aku dihina seperti ini. Datang setan berbisik ke telinga Hamka, hai Hamka, lihatlah di tepi jendela ada pisau silet yang tajam. Kau potong saja urat nadimu, kau biarkan darahmu tumpah, mati saja kau Hamka, tak ada gunanya kau hidup. Tapi Hamka melawan. Untayan kata demi kata itu dia torehkan dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Ketika dia sakit, dia minta kepada anaknya, tolong bawakan buku Tasawuf Modern, karena itu kenangan yang luar biasa. 40 tahun yang lalu, apa yang dialami Hamka bisa jadi terjadi pada siapapun yang meneriakkan Allahu Akbar di negeri ini. Dendamkah Hamka? Tidak. Terbuktikah semua tuduhan? Tidak. Adakah dia pengkhianat? Tidak. Hari ini orang membaca tafsir Al-Azhar Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sampai hari ini orang mengagungkan namanya. Fitnah akan menjadi asap yang akan dihembus angin, dia hilang, tapi nama yang harum itu akan tetap semerbak. Tapi tetes darah yang pernah luka, hati yang pernah ternoda, takkan hilang dari hati umat Islam. Hamka sudah memaafkan mereka yang menganiayanya, tapi tetap dia torehkan pena di atas kertas agar kita mengerti. Maka bacalah bagaimana penderitaan Nasir yang difitnah, bagaimana penderitaan mereka. Apa kata Hamka bersair? Bersilang pedang di lehermu Nasir, tapi perjuangan itu tetap juga kau tegakkan. Berhentikah Nasir dari perjuangan? Tidak. Berhenti menjadi menteri boleh, berhenti menjadi perdana menteri boleh, tapi berhenti memperjuangkan Islam tidak.
dia dirikan rumah sakit Islam atas nama Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia, karena dia tahu anak-anak bangsaku kalau sakit mesti masuk ke rumah sakit Islam, karena kalau tidak dia akan diantar dengan ambulan bertahtakan salib, dia akan dimasukkan ke rumah sakit yang dinding-dindingnya akan mengingatkan dia, melupakan dia kepada Allah pada saat sakaratul maut. Berhentikah mereka berjuang? Tidak, tapi mereka sudah mati menghadap Allah sebagai syahid. Tinggal kita yang hidup di atas dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Bila kita tak dapat menyelamatkan negeri ini yang terlalu besar, maka paling tidak kita selamatkan anak kita, anak bangsa kita, negeri kita. Jangan kau takut mengatakan kau Islam, jangan kau ngeri kau mengatakan kau Muslim. Setiap kali kau katakan dalam hatimu, wama ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrik. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku seorang muslim. Wama ana minal musyrikin, aku tak pernah sekalipun mempersekutukan Allah. Kita mempersekutukan Allah bukan berarti menyembah berhala. Mempersekutukan Allah bukan berarti menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Mempersekutukan Allah bukan berarti menyembah patung. Tapi mempersekutukan Allah adalah ketika rasa takut mengalahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada umat Islam yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap dia malu membela agama ini, maka tak layak dia hidup di atas muka bumi Allah. Yang dia hidup adalah udara pemberian Allah, yang dia pakai untuk menghirup adalah paru-paru titipan Allah. Detik nyawanya, tetes darahnya adalah titipan Allah, tapi dia malu menyuarakan agama Allah, maka kau tak layak hidup di atas muka bumi Allah. Saudaraku, aku tidak menyinggung agama orang lain. Adapun orang lain yang mendengar, maka salah mereka sendiri. Mengapa mereka mendengarkan khutbah Jumat? Maka dengarkanlah khutbah ini dalam renungan seorang muslim. Terlalu sibuk kita dengan dunia, mencari harta, mencari makan. Berapa banyak orang Islam sibuk mencari makan sampai tidak sempat makan, sampai sakit di rumah sakit, diperiksa lambungnya rusak, berlubang lambungnya. Dokter bertanya, kenapa kamu sampai sakit sedemikian parah? Kamu sudah terkena mah akut. Dia akan menjawab, karena saya sibuk mencari makan. Begitulah hebatnya orang beriman. Orang beriman yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hidupnya bukan untuk makan. Kalau hidup hanya untuk makan, maka kucing kurap pun makan. Kalau hidup hanya untuk kerja, maka gajah yang dipakai untuk mengambil kayu dari hutan pun bekerja. Hidup adalah kerja, hidup adalah makan. Kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, bekerjalah, wa qul i'malu, bekerjalah. Tapi jangan lupa, hidupmu ada visi misi. Kau mesti meninggalkan anak cucumu, bangsamu, negerimu dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang seorang pengajar dalam penjara. Dia jumpai Sayyid Qutb yang tidak lama lagi akan digantung. Hai Sayyid Qutb, kau tak lama lagi akan digantung. Nanti bila sampai masanya kau akan digantung, jangan lupa kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar kau mati dalam keadaan husnul khatimah. Sayyid Qutb tersenyum. Aku dipenjara karena la ilaha illallah. Aku akan digantung karena la ilaha illallah. Sedangkan engkau menjual la ilaha illallah karena untuk mendapatkan sesuap nasi. Lalu engkau ingin mengajari aku berkata la ilaha illallah. Layakkah engkau mengajarkan aku la ilaha illallah? Aku masuk ke dalam penjara ini karena la ilaha illallah. Sayyid Qutb, engkau ambil kertas, kau tulis di atas kertas itu, aku yang bertanda tangan di bawah ini. Sayyid Qutb, mohon maaf kepada Tuan Presiden karena aku sudah lancang. Maka bila kau mau minta maaf, kau tidak akan digantung, kau akan diringankan, kau akan dipenjara seumur hidup. Kau bisa hidup, kau bisa melihat istri dan anak-anakmu. Kalau kau menikah, kau akan bisa melihat karya-karyamu. Kau bisa hidup panjang, tak perlu kau digantung. Sayyid Qutb menunjukkan telunjuknya. As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang bersyahadat setiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan pernah mengaku kepada pemimpin yang zalim. Itulah iman. Iman penuh dengan pengorbanan. Tanya hatimu, tanya imanmu. Bila kau pernah berkorban, kau layak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau tidak, maka kau perlu malu mengatakannya. Tapi kalau kau tidak mengatakannya, kau akan mati dalam su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu
صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي سوريا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.